Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mari kita bersyukur kepada Allah. Allah begitu banyak memberikan karunia kepada kita, nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan Allah telah memberikan nikmat teragung, termahal. Allah jadikan kita sebagai orang yang beriman. Semoga iman ini terjaga, terpelihara, langgeng terus tumbuh subur dalam hati sanubari kita. Dan kita berharap di detik-detik yang paling sakral dari kehidupan ini, tatkala kita akan meninggalkan alam ini, Allah bimbing hati dan lisan kita bisa mengucapkan kalimat yang agung, la ilaha illallah. Salawat dan salam mari sama kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa terus mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Dari tidur kita sampai tidur lagi, dari ujung rambut sampai ujung kaki, karena orang yang paling dekat dengan pertolongan Allah, yang paling dekat dengan kasih sayang Allah, yang paling dekat dengan pertolongan kemuliaan dari Allah adalah orang-orang yang kehidupan mereka mirip dengan kehidupan baginda Sayyidina Allah. Saudara, bagaimana kasih sayang Rasulullah kepada umat ini? Luar biasa. Kasih sayang Nabi SAW dirasakan oleh para sahabat. Dan sifat kasih sayang itu pun ditiru oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Sampai tokoh-tokoh pembesar terdahulu mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin ahmada. Aku kenal betul bagaimana pembesar-pembesar terdahulu, tapi aku tidak pernah melihat, kata mereka, ada orang yang kasih sayangnya, cintanya satu dengan yang lainnya sebagaimana kasih sayang cintanya sahabat Rasulullah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam situasi genting, beliau dianiaya, disakiti, rahmahnya luar biasa. Sampai kisah yang masyhur, saudara, ketika di Taif, ketika Nabi SAW berdakwah dengan harapan mereka dapat petunjuk menerima dakwah Nabi SAW, tapi yang terjadi justru Nabi dianiaya, dakwahnya ditolak, Nabi diusir. Bahkan disebutkan itu, subhanallah, dibariskan orang-orang Taif, pemuda Taif, anak-anak Taif, Nabi itu dikeluarkan, diusir dari Taif. Bahkan ketika Nabi melewati mereka itu, subhanallah, setiap orang memukul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Sampai disebutkan dalam satu riwayat Nabi sampai tersungkur, ada mengatakan tersungkur di atas pohon kurma, ada mengatakan tersungkur di bawah pohon anggur. Tersungkur di bawah pohon kurma, tersungkur di bawah pohon anggur. Ketika itu subhanallah datang tawaran agar itu Taif dihancurkan, tapi subhanallah Nabi tahan, Nabi tangguhkan, Nabi minta kepada Allah, Nabi doa minta kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah kaumku ya Allah, orang Taif itu, karena mereka datang. Sampai disebutkan hebatnya kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkah doa Nabi itu, berkah kesabaran Rasulullah, sampai lahirlah dari orang Taif 5 panglima perang, saudara. Cinta Nabi luar biasa kepada umatnya. Disebutkan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi apa yang di bumi, nanti Allah pun sayang kepada kita. Tapi dalam kesempatan kali ini, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin sampaikan bagaimana kasih sayang Rasulullah di akhirat. Saudara, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, disyarahkan oleh Al-Imam An-Nawawi, menceritakan bagaimana keadaan orang di hari kiamat ketika itu. Idza jaa yaumul qiyamah ma jannas ba'tuhum ila ba'd.
Ketika datang hari kiamat disebutkan Nabi SAW, maka manusia berbondong-bondong dalam keadaan ketakutan ketika itu. Datang kepada satu orang, kepada orang yang lain, penuh dengan kekhawatiran. Fayatuna Adam alaihissalam. Maka ketika itu manusia rame-rame datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa yang mereka minta ketika mereka ketemu Nabi Adam alaihissalam? Kalau mereka mengatakan isfa' li dzurriyyatik. Ya Nabi Allah Adam, berikan syafaat keturunan-keturunan. Jadi manusia ketika itu minta syafaat, jumpa Nabi Adam alaihissalam, dan ketika itu Nabi Adam alaihissalam menjawab, lastulah, bukan aku orang yang berikan syafaat kepada kalian. Walakin alaikum bi Ibrahim fa innahu khalilullah. Akan tetapi datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena sesungguhnya Nabi Ibrahim itu kekasihnya Allah. Fayatuna Ibrahim, maka mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, minta syafaat pertolongan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun menjawab, lastulaha, bukan aku yang memberikan syafaat kepada kalian, walakin alaikum bi Musa fa innahu kalimullah. Akan tetapi datanglah kalian kepada Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa itu orang yang pernah bercakap-cakap dengan Allah. Wayatuna Musa alaihissalam, maka orang pun rame-rame datang kepada Nabi Musa alaihissalam, minta syafaat kepada Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam pun punya jawaban yang sama, lastulah, bukan aku yang berikan syafaat kepada kalian, walakin alaikum bi Isa alaihissalam fa innahu ruhullah wa kalimatuh. Akan tetapi jangan kalian putus asa, datanglah kalian kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka orang pun rame-rame ketika itu datang kepada Nabi Isa alaihissalam, minta syafaat pertolongan di hari yang penuh dengan ketakutan kiamat itu. Subhanallah. Lagi-lagi Nabi Isa pun mengatakan, lastulah, bukan aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian, walakin alaikum bi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tapi datanglah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu orang pun rame-rame datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mereka minta syafaat pertolongan kepada Rasulullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun punya jawaban yang luar biasa dan istimewa, tidak sama jawabannya seperti nabi-nabi sebelumnya. Rasul katakan ketika itu, analah, ya, aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Subhanallah. Maka disebutkan dalam ini riwayat yang sahih, ketika itu Rasul langsung menghadap Allah, muji Allah, sujud di hadapan Allah. Ketika itu Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa kul tusma' la wa wasal tu'tah washfa' tushaffa. Ya Muhammad, kata Allah, angkat kepalamu. Angkat kepalamu ya Muhammad. Katakan, yang kau katakan didengarkan untukmu. Yang kau minta diberikan. Kalau kau minta syafaat, disyafaati, kata Allah. Ketika itu Rasul mengatakan, ya Rabb, ummati, ummati. Yang ku minta umatku ya Allah. Keselamatan bagi umatku. Ketika itu Allah berfirman, ya Muhammad, siapapun dari umatmu yang mereka punya iman walaupun hanya sebesar biji gandum, fa ukhriju minha, mereka akan dikeluarkan dari neraka Allah. Kembali lagi Nabi penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kerisauan, menghadap Allah, muji Allah, sujud di hadapan Allah. Allah pun kembali mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa kul tusma' la wasal tu'tah washfa' tushaffa. Ya Muhammad, angkat kepalamu, katakan, akan didengarkan untukmu. Kalau kau minta, diberikan. Kalau kau minta syafaat, disyafaati. Kembali lagi Rasul katakan, ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Ketika itu Allah pun berfirman, ya Muhammad, siapapun dari umatmu yang punya iman walaupun hanya sebesar biji sawi, fa ukhriju minha, mereka akan dikeluarkan dari neraka Allah. Kembali lagi menerima kalam berita dari Allah Jalla Jalaluh. Nabi masih merasakan kerisauan, ketakutan, kekhawatiran.
kembali lagi menghadap Allah, muji-muji Allah, sujud di hadapan Allah. Allah pun berfirman, ya Muhammad, irfa' tu'tah washfa' tushaffa. Ya Muhammad, angkat kepalamu, katakan, yang kau katakan didengarkan untukmu. Kalau kau minta, diberikan. Kalau kau minta syafaat, disyafaati. Ummati, ummati. Kembali lagi Nabi mengatakan, umatku ya Allah, umatku. Begitu risaunya Nabi ingin terselamat umat ini. Umatku ya Allah, umatku. Ketika itu Allah pun berfirman, ya Muhammad, siapapun dari umatmu yang memiliki iman, walaupun lebih kecil, adena, lebih kecil dan lebih kecil daripada biji sawi, fakhriju minha, mereka akan dikeluarkan dari neraka Allah. Subhanallah. Mendengar begitu, saudara, Nabi masih risau, Nabi masih khawatir. Menghadap lagi Allah, muji-muji Allah, sujud di hadapan Allah. Kembali Allah mengatakan, ya Muhammad, angkat kepalamu, katakan yang kau minta. Kalau kau minta, diberikan. Kalau kau minta syafaat, disyafaati. Ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam minta izin kepada Allah. Ya Allah, minta agar diselamatkan siapapun dari umat ini yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Subhanallah, ketika itu Allah berfirman, wa izzati wa kibriyai wa azamati wa jibriyai. Kata Allah, ya Muhammad, dengan keagunganku, dengan kebesaranku, dengan keluar biasaanku, la ukhrijanna minan nar fi man qala la ilaha illallah. Ya Muhammad, itu kalimat subhanallah sampai Allah bersumpah. Lamnya pakai lam taukid, nunnya pun pakai nun taukid tsaqilah. Ini kalimat menyatakan pasti aku akan keluarkan siapapun dari umatmu ya Muhammad yang pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Begitu indahnya, sayangnya, perhatiannya Rasulullah kepada umat ini. Sampai di akhirat, di hari yang penuh dengan ketakutan pun, Nabi berjuang dengan seluruh kekuatannya. Subhanallah. Agar umat ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan ketika turun ayat, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, yang kau inginkan minta kepada Allah, semua akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu disebutkan dalam tafsir Sawi, Nabi katakan, idzan la'arda wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, semua yang ku minta kau berikan, semua yang ku inginkan kau ijabah. Aku tidak ridho ya Allah ada seorang pun dari umatku yang masuk ke dalam neraka-Mu. Subhanallah. Ya Rabb, mari kita berjuang saudara. Begitulah jaminan Allah. Begitulah perjuangan baginda Nabi kita Muhammad SAW yang begitu sayang kepada umat ini. Bukan hanya sayang di dunia, sayang itu kekal terus sampai kepada negeri akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berjuang, amalkan sunnah Nabi dalam kehidupan ini. Basakan hati dan lisan kita berselawat kepada Rasulullah. Insya Allah kita salah seorang dari yang kelak akan mendapatkan syafaat pertolongan Nabi kita Muhammad. Dari ini riwayat, kita yakin betul bahwa kita semua adalah ahlul baitnya surga, saudara. Subhanallah. Hati, lisan, tundukkan sebagaimana yang diinginkan Allah Jalla Jalaluh. Semoga kita selamat di dunia, selamat di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak orang-orang yang kita cintai, istri kita, anak kita, jiran tetangga, keluarga, sahabat, siapapun dari umat ini, agar sama-sama kita berada kelak dalam payung besar kemuliaan Nabi Muhammad, bendera kemuliaan Nabi Muhammad, dan kita berada dalam wilayah syafaatul uzma itu. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.